Oh iya, aku nggak pernah sih sebenarnya. Oh, malah nggak pernah? Nggak pernah. Kalau kita udah astral projection itu leluhur kita udah kenal sebenarnya. Padahal istilah sininya ada, Rogo Sukmo. Yang pertama adalah nanti dia bakalan ngerasa kaku nih. Pertama bakal ngerasa kaku. Kaku, badan tuh tiba-tiba kaku gitu, pada saat tidur gitu, merem gitu. Kaku banget, Oke. kaku banget. Terus kemudian dia susah melek. Kita bangun nih, bangun dari tempat duduk Iya. atau bangun dari tempat tidur. Kan kalau orang-orang yang ngadi-ngadi kan bilang badannya masih di situ, ya kan? Iya benar. Padahal enggak. Padahal nggak. Enggak. Terus habis itu keluar dari tubuh, nanti kita ngelihat melayang tubuh kita sendiri. Iya. Bukan gitu. Oh. Disitulah kita punya badan astral. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya, sehat selalu, sehat walafiat, sehat mental, fisik dan semuanya ya Ki ya. Pasti harus itu. Harus tetap sehat, semangat, Dan lepas dari sakit bola sekarat. amin. Iya. Amin. Nah Ki, Iya, ngomong-ngomong soal sehat nih ya. Heeh. Kemarin tuh temenku cerita Ki, dia tuh ngerasain ketindihan gitu. Tindihan, rep-repan, nggak tau bahasanya tuh ya gitu ya. Dia ngerasa badannya tuh pas tidur kayak nggak bisa gerak gitu, kayak ketimpa, ketindih gitu loh Ki. Itu menurut Kiatmo apa sih maksudnya, istilahnya tuh apa sih? Rep-repan, tindihan, atau yang kerennya apa sih, astral itu ya? Sleep paralysis dulu, terus Oh, oke. nyambung ke astral projection. Nah, kita berarti bahas aja ya langsung ya. Kita bahas tentang astral projection, sleep paralysis, ketindihan, rep-repan, apapun lah itu jenisnya Ki ya. Boleh. Jadi itu salah satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara. Loh, sebentar. Hmm. Mancanegara itu juga mereka bahasanya tapi bukan tindihan dong. Bukan, Tapi istilah medisnya Sleep sleep paralysis paralysis tadi. ya. Oke. Itu kejadian, bukan cuma di kita, di seluruh dunia pun kejadian ya seperti itu. Terus itu memang ada bahasa kedokterannya sih, yang sleep paralysis tadi ada penjelasannya. Kalau badan kita terlalu lelah, Ya. terlalu capek, tapi pikiran kita masih galau, Overthinking lah ya. overthinking, Iya. galau segala macam, masih ada beban, itu mengakibatkan yang namanya ketindihan, sleep paralysis. Oke. Memang seperti itu. Kita perlu ingat, ini istilah kedokterannya ya, istilah kedokterannya. Tapi ternyata beberapa fenomena yang terjadi saat orang-orang itu mengalami sleep paralysis, ternyata mereka melihat sesuatu. Ada yang di atasnya didudukin apa. Oh, tapi itu kan sebenarnya gini Ki, sebenarnya yang aku pernah baca juga ya. Mereka ngelihat sesuatu itu tergantung, itu bisa jadi mereka tuh juga lagi halusinasi. Bisa. Atau enggak mereka lagi ada kayak kecemasan berlebih. Jadinya tersuges kalau wah dia tuh ngelihat sesuatu yang dia takutin gitu. Bisa jadi. Kalau aku bilang itu bisa jadi, tapi kalau kita takut akan sesuatu, itu berarti hal yang konkret kan. Ya, betul. Kenapa dia nggak kepikiran malah yang nibani dia ini PC atau laptop? Kan masalahnya dia kerjaan iya seumpama. juga ya. Ya kan? Iya, bener juga. Kok malah yang nibanin dia, yang nindihin dia, kok malah bentuknya aneh kadang-kadang. Cuman ada yang ngelihat hitam doang, mata merah, atau ngelihat nenek-nenek, Iya. atau ngelihat anak kecil. Nah, mereka kan nggak takut sama itu sebenarnya. Sebelumnya di alam bawah sadarnya. Oke. Tapi pas waktu di kondisi sleep paralysis ini, mereka tahu-tahu ngelihat itu, timbul pertanyaan. Nah, bro. Jadi sebenarnya apakah sleep paralysis ini cuman gangguan fisik atau transisi antara fisik kita ke kesadaran fisik ya, Ya. kesadaran fisik kita menuju ke dalam kesadaran jiwa. Soalnya yang namanya sleep paralysis, Ya. sleep tidur, paralysis kaku. Kalian juga perlu tahu sleep itu apa, tidur itu apa, Ya. kesadaran kita kemana, nyawa kita kok masih utuh padahal nggak sadar. Iya, Nah. benar-benar. Jadi dari situ aja kita ngobrolinnya dulu. Iya sih benar sih, make sense sih. Kalau tadi kan dibahas itu bisa jadi overthinking, mikirin sesuatu gitu ya. Tapi kenapa kalau misalnya kita mikirin kerjaan, kenapa nggak yang dilihat tuh ya bener laptop gitu Bosnya. ya? Bosnya mungkin atau pendingannya gitu kan? Iya. Tapi malah jadi makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu ya.
Sama kayak cerita temanku itu, dia tuh kayak ketindihan tapi dia ngerasa ada sosok hitam. Itu kayak ngedeket ke dia, akhirnya dia nggak bisa gerak gitu Ki. Nah kan. Jadi kan itu jatuhnya udah bukan ke istilah medis lagi tuh, udah ke rep-repan, jatuhnya tindihan gitu. Iya. Aku juga nggak bisa menyalahkan juga ya, karena mereka kan studi ya medis ya. Mungkin kalian yang mungkin kalian yang punya pendidikan medis, sebutkan gini aja. Aku pengen tanya buat kalian. Orang kalau tidur kesadarannya kemana? Kenapa mereka bisa melihat berhalusinasi? Kalau kata medis berhalusinasi, itu datangnya dari mana? Halusinasi ini datangnya dari mana? Apakah dari, karena kan kita tahu ya, orang-orang medis pasti tahu otak dibagi menjadi 4, locus cerebral segala macam. Coba aku pengen tahu makhluk-makhluk tersebut yang dilihat orang ketindian, yang dilihat orang sleep paralysis, itu datangnya dari mana? Karena nggak umum sih buat aku seperti itu. Gitu Nah, aja. coba kalian komen ya, yang pernah ngerasain rep-repan atau tindihan, coba kalian komen ya, itu yang barusan dijelasin Ki Atmo tuh bener nggak tuh? Iya. Nah tapi ngomong-ngomong, Ki Atmo sendiri kan udah biasa lah ya ngelihat sesuatu lah, dan boleh dibilang praktisi supranatural juga. Ya. Ki Atmo sendiri pernah nggak sih sebenarnya ketindihan atau rep-repan gitu? Oh iya, aku nggak pernah sih sebenarnya. Oh malah nggak pernah? Nggak pernah. Mungkin karena Ki Atmo udah sering lihat makhluk-makhluk itu, jadi kayak kalau pas tidur ketindihan gitu yang ngelihat mereka tuh jadi kayak udah biasa aja gitu mungkin Ki? Enggak juga. Sebenarnya nanti kita perjelas tentang beberapa frekuensi ya. Aku ada di frekuensi di mana makhluk yang semacam itu males kalau deket-deket sama aku. Waduh. Serius. Aku ada di frekuensi itu. Oh, ya mungkin takutnya kalau deket-deket Ki Atmo malah jadi merekanya jadi apa ya, jadi kayak Galau mereka, resah galau, pasti. jadi aduh panas gitu mungkin ya, takut dibaca-bacain gitu kali ya. Padahal mah kalau sebenarnya kalau mereka ngerasa panas ya, aku udah sedia panadol buat mereka. Waduh, itu mah sumeng Ki ya. Meriang. Nah, kembali lagi, aku nggak pernah karena aku seperti itu. Tapi nanti, makanya aku mau bilang ini tadi, gerbangnya antara kesadaran alam sadar kita Ya. dengan kesadaran roh kita. Makanya nanti kita juga bisa bicarakan tentang perjalanan astral kah. Nah, kan sekarang banyak ya orang-orang yang dalam konten-kontennya mereka sok-sokan astral projection. Ya. Sok-sokan astral projection. Bener. Aku tahu, bener-bener tahu proses dari kita sadar nih. Kita sadar, kita santai, kemudian tidur, kemudian sampai astral projection itu seperti apa. Aku tahu karena aku ngalamin. Aku belajar, bukan aku ngalamin, aku belajar memang untuk hal itu. Oh memang Ki Atmo memang ini ya bisa dipelajari juga ya kayak gitu ya. Maksudnya bisa dipraktekin juga. Maksudnya nggak harus tiba-tiba kita ngalamin tindihan gitu. Jadi bisa dipelajari juga ya Ki. Ya, ada dua hal. Yang pertama orang yang tahu-tahu astral projection dengan tidak sengaja. Yang kedua orang yang tahu maksudnya gelombang dan maksudnya kesadaran. Oh. Jika kita sudah menuju ke ranah itu, Ya. nanti kita bisa mempelajarinya semua bisa. Ini beda dengan lucid dream ya. Lucid dream itu dimana kita mengatur mimpi kita sendiri. Kalau kita udah astral projection itu leluhur kita udah kenal sebenarnya. Siapa tuh, Ki? Hah? Siapa tuh? Banyak orang-orang zaman dulu, cuman namanya bukan astral projection, sok keren sekarang bahasanya. Iya astral keren projection. banget loh, astral projection gitu ya. Keren banget sih. Tapi itu istilah ya asingnya, bahasa asingnya Ki ya. Padahal istilah sininya ada, Rogo Sukmo. Rogo itu bahasa Jawa ya, Rago Betul. Sukmo ya. Iya, betul. Rogo itu kan tubuh ya, jiwa, tubuh ya. Tubuh, Sukmo tubuh. itu kan jiwa gitu. Berarti jiwa kita mempunyai bentuk tubuh tertentu. Nah itu kan udah lebih jago leluhur kita men daripada orang-orang sono. Yang pernah aku baca ya, katanya tuh kalau ketindihan itu awal mula dari astral projection. Katanya roh tuh bisa keluar dari tubuh gitu loh. Bener nggak sih Ki? Betul Ngeri sekali. banget sih kalau misalkan roh itu bisa keluar dari tubuh itu kan. Mati dong. Iya. Iya kan? Iya. Ya, betul banget. Itu adalah salah satu lompatan saat tubuh kita akan ditinggalkan oleh kesadarannya yang menuju ke kesadaran roh atau spirit. Oke. Jadi gini, saat kita sudah repepan nih, itu ada tanda-tandanya loh guys. Kalau kalian mau tak bahas di sini atau dibahas di komen? Enaknya dibahas di sini apa di komen ini? Nanti kalau kita bikin kayak gini, orang-orang yang sotoy-sotoy itu, Nah, bener. Nanti komennya itu pada apa ya? Emang
kayak emang udah pernah ke sana gitu ntar ya. Nanti kita bahas di konten yang itu. Iya. Tapi kan metodenya nggak gitu. Jadi nanti aku takutnya omonganku ini nanti bakalan di quotes mining sama orang-orang yang sekedar denger, nggak ngalamin. Aku sebut setengah aja. Iya. Tanda-tandanya orang mau menuju ke astral projection yang nanti jiwanya bisa keluar dari badannya. Yang pertama adalah nanti dia bakalan ngerasa kaku nih. Pertama bakal ngerasa kaku. Kaku badan tuh tiba-tiba kaku gitu. Pada saat tidur gitu, merem gitu. Kaku bang. Oke. Kaku bang. Terus kemudian dia susah melek. Susah melek. Begitu dia melek, dia bangun. Dan yang dilihat dia, nih yang paling penting nih ya. Kalau kalian orang-orang yang sudah pernah astral projection, kalian pasti relate. Kalau belum, cuman denger-denger, silakan kalian share, tapi kalian nggak bakalan relate ke yang selanjutnya. Kita bangun nih, bangun dari tempat duduk atau bangun dari tempat tidur. Kan kalau orang-orang yang ngadi-ngadi kan bilang badannya masih di situ, ya kan? Iya benar. Padahal enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Karena gini, raga kita, jasad kita, ini udah di dunia yang asli kan, di dunia nyata ini nih. Lah, jiwa kita keproyeksi ke alam roh. Jadi nggak ada yang namanya badan fisik lagi di dunia astral projection. Nggak ada, bohong kalian. Itu seperti itu. Ini ada penelitiannya loh. Iya, sampai ada penelitiannya ya? Ada penelitiannya. Kemarin kita bahas MK Ultra. Iya. Ini sebenarnya ada yang nanti nyambungnya ke astral projection. Serius. Cuman kadang-kadang orang-orang ngedenger kan dari orang ngayal atau orang denger sepotong. Terus habis itu keluar dari tubuh. Nanti kita ngelihat melayang tubuh kita sendiri. Iya. Bukan gitu. Jadi itu apa? Bisa dibilang itu berarti bohong ya? Atau gimana? Atau bahasanya? Ngadi-ngadi lah ya. Kayak tadi bilang ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Aku bilang itu benar-benar ngadi-ngadi kecuali kalian sebutin kalau kalian ngelihat badan kalian sendiri. Nanti kalian lihat alam sekitar kalian warnanya apa. Nah, jadi kalian akan melihat warna. Sebenarnya akan melihat warna. Aku kasih tahu satu warna. Ini pasti karena dia ada ilmunya ya. Oke. Ada ilmunya. Yang pertama adalah warna abu-abu. Yang kedua, kalau kalian ngaku sudah pernah astral projection atau segala macam, coba komen warna apa setelahnya. Karena itu baku di dunia tasawuf pun ada. Oh, ada juga gitu. Ada banget ya di dunia tasawufnya. Seperti itu. Nah, Ki kan sekarang udah banyak banget nih Ki konten-konten tuh yang membahas tentang astral projection ini gitu loh. Dan itu yang aku pernah tonton ya, pernah aku baca juga. Itu apa sih katanya astral projection itu bisa dikendalikan juga Ki? Apa sih hubungannya sama ketindihan itu? Katanya bisa di tubuh kita bisa dikendaliin gitu loh. Ya, makanya tubuh yang mana dulu nih yang dikendaliin? Kalau kita ngomongin astral, ada itu salah satu konten kreator yang sering dimention di kita juga, namanya Detektif Astral. Detektif Astral? Detektif Astral. Oh, aku nggak pernah, tapi kalau itu aku jujur ya, swear aku nggak pernah nonton sih. Aku nggak pernah nonton juga. Soalnya kita sering di komen-komen juga ya. Padahal nggak pernah nonton loh. Nggak pernah nonton. Ya aku tahu mereka dulu juniorku di Kaskus. Oh. Ya, jadi gini. Kalau kita keluar dari astral, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Ya. Di mana sebenarnya tahapan itu baku karena astral projection ini bisa dipelajari. Aku nggak yakin sih kalau mereka bisa siapapun ya. Aku nggak bilang satu orang tertentu. Aku nggak yakin kalau mereka kemudian nanti seolah-olah bertemu dengan makhluk jin yang tingkatan ini, kemudian malaikat yang tingkatan ini. Itu semuanya referensinya ada dari kitab ya. Ada dari kitab. Ini tingkatan seperti apa atau tingkatan seperti apa, itu referensinya dari kitab. Kalau kita mau pakai landasan itu, kita harus benar-benar pelajari, ngomong yang benar sumbernya dari mana. Yang kita pelajari dari situ adalah akhirnya di ilmu tasawuf kita bisa mengeluarkan kesadaran kita, kesadaran roh ya, kesadaran roh. Karena kalau kita biasanya tidur kan hilang nih, gelap aja tahu-tahu bangun. Iya. Disitulah kita punya badan astral. Badan astral ini kalau aku bilang badan astral ini ya perjalanannya perjalanan astral. Beda sama mimpi ya. Mimpi. 100% dikendalikan oleh kita. Kita mau kemana dan resikonya apapun yang terjadi di perjalanan astral itu berdampak sama kita, Pak. Nah, dampaknya ini bisa sampai mengancam jiwa dong, amit-amit sampai nggak bisa balik lah gitu ibaratnya. Jadi kan udah jalan-jalan nih keliling-keliling tapi dia nggak bisa balik lagi nih ke tubuhnya gitu Ki. Ya. Pernah lihat orang stres karena ilmu nggak? Pernah. Yang ya
Ya kan? Iya. Ini kan stres karena ilmu ini. Iya. Nyawa manusia dalam tradisi tasawuf, dalam tradisi kejawen dan lain sebagainya itu ada 7. Ada 7. Nah, tuh banyak banget ya. Ya, cuman apa namanya? Yang 4 ini nafsu semua. 4 tuh tentang hawa nafsu. 4 ini hawa nafsu semua. Nanti yang 3 ini nanti banyak orang sotoy nge-quotes meaning kita. Kalau mau kita pakai ke ini lain lah, pakai ke konten lain. Oke. Jadi akhirnya kalau kita sudah punya kesadaran asal seperti itu, wajar kalau kita bisa jalan kemana-mana. Tapi ya memang inilah pentingnya ilmu ya. Ilmu itu harus dari guru yang mempunyai sanad, urutan mempunyai sanad. Nanti dari mananya aku bisa cerita, nggak tahu kalau orang lain. Iya, benar. Gitu sih. Benar. Jadi ilmu tuh ya kalau dengan kata lain tuh ilmu tuh jangan setengah-setengah lah gitu loh. Harus benar-benar tahapannya dipelajari, jangan tiba-tiba cuma sepenggal-sepenggal jadinya kan ya ilmunya Betul. cetek ya boleh dibilang ya. Betul, cetek banget. Jatuhnya ke apa ya? Sotoy jatuhnya ya. Sotoy, karena Iya. ada penjelasannya. Nih, aku kasih satu referensi penjelasan dari astral projection. Itu 2 ilmu, aku bawa ilmu barat 1, ilmu timur 1. Ilmu barat dari binaural beats atau kemudian yang kita dengarkan itu. Iya. Itu sangat mempengaruhi kalian bisa astral projection dengan itu. Yang kedua, yang satunya yang umum di tahun 2000-an dulu adalah dari ilmu Reiki. Dari Reiki? ilmu meditasi Reiki. Oke. Ini kita bisa channeling dan menuju ke alam lain dengan badan astral kita. Seperti itu. Wah keren nih, kayak Atman emang ini ya, kayak Google berjalan ya kayak. Google Maps tapi Google. Google berjalan. Tapi ini similar nggak sama tidur sleepwalking lah, atau tidur sambil berjalan itu similar nggak sih sama itu? Sebenarnya istilahnya kan kadang kan ada fenomena kejadian tuh sleepwalking atau tidur sambil jalan gitu. Itu salah satu impact yang ditimbulkan dari ini nggak, astral projection nggak? Beda. Sedikit aja aku kasih fenomena sleepwalking. Nah, itu. sedikit aja Ki. Sedikit aja. Sleepwalking itu sama seperti keadaan otak manusia yang mereka sudah punya muscle memory otot. Oke, muscle memory. Ya. Jadi mereka sadar dengan pergerakannya, jarak antara biar dia nggak nabrak, jarak antara dia dan pintu, jarak antara dia dan tangga. Mereka udah hafal itu. Ya karena itu tadi ya muscle memory, mereka kan udah sering ya lakukan itu berulang-ulang ya Ki ya. Betul. Oh. Kalau nggak percaya itu salah satu muscle memory, ini buktinya. Ada pertandingan tinju. Ya. Ada beberapa pertandingan tinju yang orang udah kehilangan kesadaran, tahu-tahu mereka masih mukul. Masih benar-benar kesadaran penuhnya mereka benar-benar bertarung. Itu muscle memory. Seperti itu. Jadi beda. Beda berarti ya? Beda. Sleepwalking sama astral projection, sleep paralysis beda. Oke, nah Ki, sekarang kita membahas sedikit dari sisi agama ya Ki ya, sudut pandang agama. Kalau aku penasaran sih sebenarnya, orang yang ketindihan itu masih, misalnya gini deh, misalkan kita udah wudhu, ya kan ibaratnya udah suci bersih gitu ya, kita masih bisa ketindihan nggak Ki? Iya. Padahal kan ibaratnya udah wudhu, terus udah tinggal Doa, tidur nih, gitu doa ya. udah doa kan, doa, wudhu, tidur nih. Tapi itu masih bisa kena Ya. astral projection ini nggak sih Ki? Ya, pertanyaannya relate sekali sama beberapa orang yang menggabungkan antara spiritual, supranatural, agama dengan hal-hal metafisika. Ini ada orang pesantren ya di sini ya? Ada orang pesantren ya di sini? Ada. Iya. Coba kita sama-sama. Kalian kan tahu kan orang-orang yang Islam doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya coba? Dengan namamu aku hidup, wa bismika amut. Dengan namamu aku mati. Nah, Nggak ada hubungannya sama pelindungan kan? Itu pasrah bener-bener. berserah ya Ki ya? Berserah kepada Tuhan. Iya. Sedangkan memang ada sunahnya kalau Muslim, sunahnya kalau mau tidur wudhu dulu segala macam. Betul. Itu ada sunahnya. Tapi ya sebenarnya astral projection ini bukan merupakan gangguan ya. Bukan merupakan gangguan. Sleep paralysis ini gerbang. Ya. Astral projection ini selanjutnya. Jadi ini bukan merupakan gangguan yang harus ditangkal sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya apa ya? Wajar aja dan hal yang normal ya terjadi ya Ki ya? Nggak normal sih sebenarnya. Nggak normal ya? Nggak normal. Karena kan kita nggak bisa, misalkan amit-amit terjadi ya Ki, ke aku misalkan, tapi kan kita aku nggak bisa ini dong, nggak bisa nolak gitu loh, namanya udah terjadi gitu loh. Kan itu gimana cara nangkalnya Ki? Kan itu kan nggak awam sebenarnya kan terjadi gitu loh. Betul. Gimana cara mengendalikan atau mengontrolnya yang lebih Nah, tepat? tambahin lagi Ki dikit. Apa tuh? Karena biasanya kan kalau orang rep-repan ketindihan gitu kan nggak bisa gerak. Bahkan ngomong pun tuh nggak bisa. Cuma bisa ngelihat kan gitu. Nah, itu gimana itu sebenarnya yang harus kita lakuin? Ya.
Kenapa kita di sleep paralysis itu benar-benar kaku, nggak bisa gerak, panik? Iya. Karena kesadaran kita sedang transisi. Kita nggak biasa ada di posisi dan kesadaran itu. Kita nggak biasa. Kesadaran kita kesadaran fisik nih. Iya, Biasanya iya. yang minum atau makan segala macem. Memang kesadarannya beda ya. Sedang transisi, makanya sangat panik sekali dan nggak tahu harus melakukan apa. Tapi kalau dilatih, itu ada orang yang lagi latihan itu lagi latihan. Dia aku latih benar-benar yang nanti habis ini pasti gini, bisa diatur akhirnya. Kapan dia harus bangun, kapan dia harus lanjut, itu dia udah bisa. Oh gitu. Iya, ada latihannya. Jadi bisa dikendaliin ya Ki sebenarnya Ki ya? Harusnya bisa. Karena itu gelombang, tadi aku bilang, binaural beats, yang kemudian frekuensi-frekuensi tertentu mempengaruhi di dalam otak kesadaran kita. Nah, itu bisa dikendalikan. Itu. Aku penasaran, aku dulu pernah ada bukan mitos sih, dulu sih sering bilang kalau orang tidur, katanya kalau orang tidur terus dicoret-coret mukanya gitu ya, itu bisa jadi mimpi buruk atau nggak balik gitu kan, banyak macamnya Ki. Bener nggak sih Ki itu? Ya, kalau mimpi buruk bisa. Dicoret-coret itu kan, tidur terus dicoret-coret aja mukanya gitu. Itu katanya kan dulu bikin mimpi buruk kan sebenarnya. Dicemongin tepung biasanya. Jadi mochi nanti dong. Iya. Iya benar. Memang itu juga mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Kok bisa ya? Kadang kan kalau kita pikir tidur malam dicoret-coret mukanya tuh apa gitu loh? Korelasinya gitu loh Ki. Ya. Makanya mempengaruhinya ada di usia mana dulu? Di usia anak kecil ya. Di anak kecil iya, karena dia memorinya juga belum banyak ya Ki ya. Betul, orientasinya. Dan terpakai. Oh iya, orientasinya juga belum banyak ya Ki ya. Betul. Itu jadi dia masih melihat, wah ini apaan nih? Jangan-jangan kalau kesadaran rohnya dia belum bener, akhirnya kayak gitu. Kalau orang dewasa enggak deh. Justru malah udah kebanyakan pikiran ya Ki, orang dewasa ya Ki ya. Pusing ya. Pusing cicilan, Mak. Waduh, pusing banget sih itu. Itu dia. Nah ini terakhir Ki, biasanya kan kita kalau ngobrol-ngobrol ini kan ada konklusi lah, ada kesimpulannya ya Ki. Kalau menurut Ki Atma kesimpulannya gimana nih tentang astral projection ini? Oke, kesimpulannya tentang astral projection ini berarti astral projection ini sama dengan Robo Sukmo. Di mana badan kita bukan lagi badan fisik, tapi juga kita mempunyai badan jiwa. Ya. Astral projection bisa dilatih. Astral projection bukan sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar orang yang melakukannya. Dan ini ada tahap-tahapan yang nggak asal semua orang akhirnya kemudian sekarang ngomong astral projection gini. Kemudian aku ketemu Lucifer. Lucifer apaan? Itu aja sih. Oh, itu pesan dari Ki Atma ya Ki ya? Iya, apaan Lucifer? Kalian tahu nggak Lucifer sejarahnya seperti apa? Palingan dari Testament of Lucifer iniannya kalian. Referensi utamanya kalian. Selain itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tuh, itu kalau kesimpulan dari Ki Atma ya. Kalau aku kesimpulannya kalian pokoknya sebelum tidur ya, selain doa, udah pastinya kita cuci tangan lah ya, cuci tangan, cuci kaki, atau enggak kalau bisa berpergian ya kita mandi lah sebelum tidur gitu kan. Takutnya kan jadi ngaruh juga itu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi juga kan bisa jadi ya. Sama cium pasangan. Waduh, kalau yang punya pasangan. Kalau enggak ya pakai guling aja dulu lah. Sementara lah ya. Sementara. Oke, sekian episode KDL pada malam hari ini. Jangan lupa aku selalu ingetin kalian harus like, share, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Kisah dunia lain.